Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah teman-teman. Eh, Hari ini hari pertama tag, harusnya hari Minggu lalu, cuman karena ada beberapa kendala, itu kita ulang tag videonya. Nah, gue mau memperkenalkan channel YouTube gue yang baru gue rintis. Nama channelnya Ngopika. Ya, Ngopika itu ngobrol perkara fisika. Nah, di channel ini gua bakal berbagi pengetahuan gua seputar fisika dan implementasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi bukan gua kayak guru menerangin gitu bab per bab, enggak. Karena gua mau menampilkan fisika dalam bentuk kemasan yang baru, kemasan yang nggak membosankan. Jadi gue nanti juga bakal minta pendapat dari kalian, kira-kira enaknya bahas apa gitu. Jadi atau membahas sesuatu yang lagi booming gitu ya, dengan sudut pandang fisika ya. Oke, kenapa fisika yang gue bikin, kenapa nggak kimia, biologi atau matematika? Karena ya gue sejujurnya gue cuma bisa fisika dan gue cuma suka fisika. Jadi gue bukan gak suka yang lain, cuman kurang menarik menurut gue. Jadi gue hanya fisika aja. Dan juga gue bakal di video ini ya, di video pertama ini gue bakal ngasih tahu ke teman-teman gimana sih caranya supaya bisa suka gitu loh sama fisika. Atau paling enggak, walaupun lu nggak suka, lu tuh paham. Jadi gini, untuk paham fisika itu lu nggak perlu ngafalin rumus dari siang sampai malam, atau lu belajar mati-matian dengan cara menghafal rumus. Itu metode yang salah, teman-teman ya. Jadi untuk belajar fisika, untuk bisa paham fisika, yang pertama lu lakukan adalah pahami konsepnya. Itu yang paling utama. Pahami konsepnya, kemudian lu cari tuh kira-kira yang gua baca ini, materi yang gue baca ini ada gak sih di kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya lo belajar tentang gaya pada hukum Newton 2. Ada gak sih kira-kira implementasi dari hukum Newton 2 ini di kehidupan sehari-hari? Kalau lo cari, itu banyak banget implementasi dari hukum Newton 2 di kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi yang kedua adalah kita cari implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah baru lu mengenal sedikit rumusnya. Jadi urutan yang pertama tadi apa? Pahami konsepnya. Yang kedua, cari di kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya pikiran kita nggak menolak atau nggak bertanya-tanya gitu. Kayak, ya apa sih ini nggak jelas gitu kan, nggak ada nih di kehidupan sehari-hari, padahal ada kalau kita cari sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah mulai mengenal rumusnya baru. Jadi rumus itu ada di urutan ketiga, teman-teman. Kalau versi gue ya, gue nggak tahu kalau versi para ahli-ahli fisika kayak Einstein, Erwin Schrödinger, Max Planck, mungkin mereka lebih expert mungkin ya fisikanya kan. Jadi ini versi gue yang ketiga adalah lu mengenal rumusnya ya. Jadi rumus itu jangan lu anggap sesuatu yang membebankan. Kalau buat gue, rumus itu rumus itu membantu gue menjawab penasaran gue tentang besarnya dari nilai konsep sebelumnya. Maksudnya gini, kayak tadi misalkan untuk memindahkan atau untuk pada bab usaha dan energi misalkan, untuk memindahkan benda bermassa sekian sejauh sekian dengan gaya sekian, itu berapa usaha yang diperlukan. Nah itu ya, jadi rumus itu gue pakai untuk mencari besarnya nilai itu ya. Jadi untuk memindahkan
sebuah meja, untuk mendorong sebuah mobil diperlukan berapa gayanya yang diperlukan gitu. Jadi jangan menganggap itu sesuatu yang horor. Nah, berikutnya adalah baru kita latihan soal yang teman-teman. Latihan soal dari mulai level yang paling mudah dulu, dari level yang paling dasarnya dulu. Ya, baru nanti kalau memang dirasa lu udah punya kemampuan yang cukup untuk mengerjakan soal itu dan lu merasa tertantang dengan soal berikutnya, lu latihan lagi dengan levelnya sedikit lu naikin. Lu targetin aja untuk level sekian berapa soal gitu. Kalau gua sih ya sehari paling nggak 10 soal, itu gua latihan rutin 10 hari sampai akhirnya alhamdulillah ya gue bisa. Gue nggak jago tapi gue bisa, alhamdulillah ya. Oke, jadi di channel kali ini pokoknya intinya gue bakal memperkenalkan kepada kalian, membantu kalian untuk menjawab poin kedua tadi. Apa poin kedua? Yaitu memperkenalkan fisika ya, dan bentuknya dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari. Dan itu akan ada sangat banyak ya. Apa cuman fisika doang? Fisika murni ya ini maksudnya? Enggak. Gue akan bahas juga fisika dengan cabang yang berkaitan dengan cabang ilmu lain, misalkan kayak meteorologi, klimatologi, oceanografi, atau astronomi ya. Yang gue tahu nanti akan gue share di video gue berikutnya kalau memang dirasa ini tuh perlu dibahas dan bisa menjawab rasa penasaran teman-teman. Oke, sekian video pertama kali ini. Mohon dukungannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Di channelnya jangan lupa namanya Ngopika ya. Ngopika, ngobrol perkara fisika. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oke. Ciri khas dari Ngopika adalah, jadi di meja gue nanti ada kopinya, tapi syutingnya nggak siang karena kan besok kan udah mulai puasa. Jadi nanti ciri khasnya adalah ngopinya. Udah ya.